kementerian itu ya kalau saya sepengetahuan saya waktu Heeh. saya hiruk pikuk di Desember, Januari, Februari Oke. mengenai UJK UJK. itu UJK-nya luar biasa Pak, Ya, menuju kepada suatu hal-hal yang produktif, siap. menyiapkan Setuju. lapangan Setuju. kerja. Setuju. But waktu penyusunan PP-nya itu Kembali balik ke ke sektor. sektoral gitu loh. Saya kan orang Jawa bilang kok balik kucing gitu loh. jadi aneh gitu. Ya. Selamat datang kembali di Tagar Togar Podcast. Pada episode kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sudah malang melintang di dalam dunia pertanahan nasional, Profesor Budi Mulyanto. Apa kabar, Prof? Baik Pak. Perjalanan kemari lancar-lancar saja? Alhamdulillah. Oke. Tadi itu dari jam 10. Ya. Jam 10 sampai sini itu jam setengah 12. Tidak Padahal ada. saya janji jam 12. Gitu ya. Ya, jadi ya lebih awal. Lebih awal. Nggak apa-apa juga kita lebih awal, bisa juga lebih cepat ngobrolnya. Prof, Yap. pertanahan nasional. Yap. Ya, kita sudah banyak membahas dan juga sering membahas bahwa ada hal-hal yang ya selalu menjadi keributan ya, kalau boleh kita bilang ya. Ini akarnya di mana keributan ini, Bos? Panjang. Panjang. Tergantung tinjauannya. Secara filosofis sebenarnya begini. Tanah itu kan sebenarnya a root of living. Kehidupan itu berasal dari tanah. Oke. You bisa Pak Togar punya Injil, saya punya Quran. Ya. Selalu menyebutkan bahwa kehidupan berasal dari tanah dan air tentu saja. Ya, jadi kalau di Injil sebut from dust to dust. Ya, saya kira gitu ya. Kalau orang Bataknya bilang setano tuh mulak tuh tano gitu. Keren lah, saya kira. Nah, ini root konsepnya. Artinya apa? Semua kehidupan memerlukan tanah. Ya. Nah, pada saat ada suatu proses kehidupan ini terbangun dan kemudian hubungan antara kehidupan dan tanah ini harus dikelola, ya, maka harus ada pengaturan. Nah, pada saat pengaturan inilah sering terjadi proses ya, yang akhirnya timbul berbagai masalah tadi. Oke. Gitu. Nah, akhirnya itu persoalannya ada di sana. Ya. Tapi di Indonesia ini kalau boleh saya bilang ya, kita terlalu sering mendengarkan bahwa istilah tumpang tindih. Tumpang tindih ya. Kenapa sih tidak pernah beres nih tumpang tindih? Kalau boleh, karena gini, Mbak. Kalau boleh saya sedikit ini. Prof dulu pernah di pejabat pejabat di BPN. Dan sampai sekarang ini masih ada yang seperti itu. Kenapa? Apakah tidak ada willingness gitu ya untuk menyelesaikan? Sebenarnya hubungan tanah dengan kehidupan bangsa Indonesia ini sudah lama terjalin dengan baik, dan tentu saja proses hubungan ini dikelola menurut suatu dari awal ya. Misalnya kalau dari hutan itu nanti ada kelompok suku, mereka mengelola dengan tatanan adat, tatanan adat. Nah, pada saat itu kalau kita datang ke Indonesia itu banyak bapak raja di Batak ada, di Nusa Tenggara bapak raja. Itu dia pengelola itu. Jadi hubungan ini dikelola dengan baik, Kemudian nanti berkembang ada kerajaan bikin tatanan juga. Kalau reliknya kita bisa lihat di Jogja. Jogja itu ada panitikismo. Panitikismo itu artinya suatu lembaga yang mengurus hubungan kepemilikan masyarakat dengan tanah ini. Gitu. Saya yakin di mana-mana kayak gitu. Nah, kemudian datang Belanda.
Belanda bikin juga pengaturan semacam itu, ya. Makanya ada apa namanya, ada Eigendom, ada kemudian Erpach, ada macam-macam jenis-jenis kayak Nggak gitu. ngerti aku tuh. Terus kira-kira kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian founding fathers kita, ya waktu kita mau merdeka itu, salah satu bagian hubungan dengan tanah ini, ya, ada ide. Kan itu banyak tatanan kan, banyak tatanan. Ada ide ingin menyatukan pengaturan pertanahan ini hanya satu. Itulah Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Karena kita semua pada saat zaman kemerdekaan itu pingin menjadi satu semua. Negara, satu bangsa. Satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu tanah. Dan satu tatanan tanah. Tatanan tanah. Ya, gitu. Tapi kan kenyataannya kan kita punya background masing-masing yang dinamakan kearifan lokal yang berbeda dari satu dengan yang lain. Nah, unifikasi hukum pertanahan ini, sebutnya begitu, unifikasi hukum pertanahan, Undang-Undang Pokok Agraria ini pada dasarnya respect terhadap tadi tatanan-tatanan yang sudah ada, dan ini harus diadministrasikan. Gitu. Jadi artinya apa? Hak-hak masyarakat umum adat itu diakui banget oleh Undang-Undang Pokok Agraria, begitu. Dan tentu saja ada prosedurnya, karena ini harus administrasi kan. Itu kalau masyarakat adat itu ada 3 hal yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, ada masyarakatnya. Yang kedua, ada tatanan adat yang yang masyarakat dengan tanah ini yang berlaku. Dan juga ada tanahnya dengan batas yang jelas. Persoalannya kan sering batas ini nggak jelas. Kenapa bisa gitu? Karena naturally ada batas. Gini, kadang-kadang gini, masyarakat itu kan claimingnya itu kan karena dia pakai begitu. Kan memakainya kan sering berpindah-pindah. Itu punya aku. Kadang-kadang di mana batasnya? Itu loh Pak, Gunung Biru itu loh. Ya Gunung Biru semuanya biru. Mana batasnya? Sana. Nggak ada. Sana Pak. Berapa jauh? Kira-kira sepuntung rokok lah. Ya, kira-kira gitu modelnya kayak gitu. Dan memang tidak terlalu jelas di dalam. Nah, pada saat kita masuk ke ruang geraknya. Ini ada misalnya adat A jalan gini. Kemudian pada saat ini nggak dipakai, ini ada orang B datang. Ada masyarakat B datang. Nah, pada saat klarifikasi administrasi mana ini bisa aku punya di situ. Aku pernah juga. Aku di situ pernah. Aku di situ. Buktinya apa? Buktinya itu ada pala saya itu. Nah, gitu kan. Itu, enggak. Aku pernah berburu di situ, bakar rusa di situ. Semacam itu. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini sebenarnya bisa direkonsiliasi melalui satu proses perundingan. Toh kita dalam satu bangsa. Ya, dan masyarakat tahu kayak gitu. Dan masyarakat bisa melakukan itu. Apa itu jalan? Somehow di beberapa tempat, misalnya kalau kita ke Papua, jalan. Yang jadi masalah ini sebenarnya itu nggak ada masalah. Di level itu nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah kan itu tahun 60 lah, 5 tahun 60, ya kan? Undang-Undang Agraria 60. Ya, kemudian ada peristiwa 65, G13 PKI. Kemudian ada rezim baru. Rezim Orde Baru. Nah, rezim Orde Baru itu membuat banyak undang-undang sektor. Undang-undang sektor itu misalnya undang-undang investasi, ada undang perkebunan, undang-undang kehutanan, undang-undang perikanan dan seterusnya. Yang jadi masalah ini, undang-undang sektor ini tidak dalam harmoni dengan undang-undang pokok agraria. Terutama yang di darat. Ini sehingga undang-undang kehutanan ini tidak di dalam harmoni dengan undang-undang pokok agraria. Akibatnya apa? Pada tahun sekitar 70-an ya, 70-an dengan undang-undang itu ya, ada mereka menyebutnya tata guna hutan kesepakatan TGHK. Yang mendasarkan pada undang-undang itu. Ya. Dan kemudian TGHK itu dipersetujukan pada peta skala 1:250.000 or
1:500.000. Jadi kalau kita ke Papua, Maluku itu 1:500.000. 500.000. Kalau Jawa, Kalimantan, 1:250.000. Bayangkan, 1:500, misalnya 1:500.000. 1 mili di peta, 500 meter. 500.000 milimeter. Di situ ada 500 meter. Ya, 500 setengah meter. kilometer, coba bayangin. Nah ini sampai sekarang menjadi reference. Ya tentu punya masalah. Ya, Gini loh, itu. ya, ini kan udah zaman modern ya. Ya. Yang namanya citra satelit itu sebenarnya bisa dipakai. Ya. Ya. Kenapa itu nggak dipakai? Kenapa nggak di revamping kalau boleh kita bilang? Itu dipakai, harus dipakai. Uh-uh. But ada aspek penting yang tidak bisa memakai citra satelit. Apa itu? Ada. Penentuan batas. Penentuan batas. Penentuan batas itu adalah harus disetujui oleh pihak-pihak yang berbatas. Yang berbatas dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berbatas, kata kuncinya itu. Berbatas ya? Berbatasan. Misalnya, ini tanah milik, misalnya ini milik saya. Sebelah situ milik Pak Togar. Gitu kan? Batasnya mana? Pak Togar setuju ini, oke, salaman. That's law. Itu hukum. Artinya garis ini sudah menjadi hukum. Nah ini kan tidak bisa ditarik dengan citra satelit. Bisa kalau bidangnya besar. Itu pun juga berbahaya karena ya tadi representatifnya di lapangan kayak apa. Biasanya batas kalau kita menggunakan citra satelit itu ada batas alamnya Pak Togar. Misalnya sungai. Ya yang paling biasa kan sungai. Sungai, ya. Igir apa namanya? Bukit. Ya. Punggung bukit. Nah, itu bisa dipakai reference untuk itu. Nah, itu tapi harus agreed by pihak-pihak yang berbatasan. Begitu. Dan yang sekarang belum ada agreement berarti. So far ya, meskipun Kementerian Kehutanan mengklaim 80% sudah ada batas kawasannya sudah jadi. Pandangan saya itu hanya klaim. Klaim doang. Klaim artinya begini, tidak realistis. Kenapa tidak? Apa namanya ya? Itu adalah tidak legitimate. Karena legitimate itu harus diakui oleh pihak-pihak. Sementara pihak-pihak yang pihak-pihak tidak diajak bicara, gitu ya? Tidak diajak bicara. Itu key. Jadi kalau kita mau membuat batas kawasan hutan yang legitimate, itu harus agreed by others. Jadi kan belakangan ini kan ada reformasi agraria dan segala macam. Itu the way. Ya, itu harus dilakukan. Bukannya harusnya reformasi kehutanan? Iya, kalau boleh, kehutanan itu juga bagian daripada agraria. Ya. Tapi kan mereka tidak. Itu persoalan. Itu persoalan. Seringkali terminologi itu terminologi itu hanya eksoterik, dipahami oleh kelompok-kelompok saja. Sebenarnya kalau kita mau agrarian reform, meaning reform of the whole agrarian system. Termasuk dalamnya batas tanah, penggunaan pemanfaatan. Bukan hanya tanah. Ya. Kalau kita ngomong agraria, kalau Pak Togar baca Undang-Undang Pak Agraria, tanah, air, dan udara. Udara yang dimaksud adalah space above land and water. Itu adalah sumber daya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Meaning kita harus membuat pengaturan, pengaturan mengenai berbagai aspek itu. Sebagai contoh, kalau kita ngomong tadi darat itu hubungannya dengan APL dan kehutanan. Di dalam kehutanan itu banyak tanah-tanah masyarakat yang hidupnya sebelum NKRI sudah ada di situ, itu masih menjadi kawasan. Dan itu pada saat Undang-Undang Pokok UCK PP-nya kita diskusikan, itu harus mohon, bukan begitu. Dia udah di situ. Dia sudah di situ sebelum NKRI ini ada. Dia udah di situ. Dia sudah di situ. Kenapa mesti mohon? Harusnya itu segera dibereskan saja. Udah otomatis saja, tidak ada negara dalam hal ini pemerintah membuat suatu kebijakan segera membuat
tata batas yang disetujui oleh pihak-pihak yang berbatas tadi, termasuk masyarakat ada di dalam. Jadi gini, kalau kawasan hutan itu jangan hanya batas luar, di dalamnya itu masih banyak. Ada apa di dalam? Enclave yang harus dilepaskan dari kawasan hutan. Tapi itu yang itu yang harapan kita akan tapi segera PP terjadi. Yang ada, masyarakat harus mohon. Itu tidak dalam konsep kita bernegara. Mohon maaf nih, ini saya pikir ini tidak respect terhadap pendiri negara ini, yaitu masyarakat itu. Masyarakat itu sendiri sudah ada dari sana, tapi masa kenapa harus dimohon lagi ya? Yang membuat negara Republik Indonesia ini merdeka adalah rakyat itu. Ya seharusnya diberi respect. Ini kira-kira kenapa? Atau karena kita sudah terbiasa sekali dengan memohon. Karena ya apa-apa kan permohonan perizinan, mohon ini kan. Itu administratif itu kan sepertinya harus ada permohonan duluan gitu. Apakah karena sudah terbiasa dengan itu kita mengabaikan status awal dari yang sebenarnya berkepentingan dan berhak untuk itu? Mungkin culturally ya. Tapi sebenarnya kalau saya baca buku saya ya, Belanda dulu nggak gitu loh. Belanda dulu. Kita nggak mau jadi Belanda, Pak. Nggak, maksud saya gini. Hak masyarakat itu diakui. Iya. Hak masyarakat diakui. Mereka menyebutnya sebagai Indonesische Besitzrecht. Jadi hak-hak masyarakat Indonesia. Itu respected, diakui. Sehingga pada saat mereka mau bangun kebun, kalau ada bilang ini tanahku, ganti rugi, Pak. Ya, tapi kenapa itu kan sesuatu dasar yang kuat sesuatu dasar yang baik gitu. Kenapa itu tidak menjadi dasar kita juga, atau karena itu Belanda? Nggak tahu. Harusnya itu jadi respect. Kita sering tadi Belanda itu jelek pokoknya. Ya, sorry to say gitu ya. Sesudah reformasi kan yang Orde Baru itu jelek, ditinggalin semua. Itu kan, kultural yang menurut saya sih seharusnya tidak begitu. Kita harus punya tinjauan kritis. Orde Lama ke Orde Baru, Orde Lama ditinggalin semua gitu. Reformasi tinggalin semua gitu ya. Jadi kita tidak pernah melihat, tidak bisa mengambil apa yang baik dan diteruskan. Iya. Atau memang kita punya problematik di Indonesia ini seperti itu, terlalu takut dikaitkan, ya kan, terlalu takut dikaitkan dengan yang sebelumnya, gitu ya. Tapi seharusnya nggak kayak gitu ya. Sebagai bangsa itu harus berkembang dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tapi kenyataannya kita baru reformasi 97-98. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Orde Baru yang sebenarnya baik itu kan ditinggalin sama kita. Betul. Itu justru pandangan saya seharusnya nggak kayak gitu. Cina menjadi maju sekarang karena dia belajar dengan sejarahnya. Apa yang jelek dia tinggalkan. Apa yang baik diteruskan. Contoh. Kenapa dia sekarang ini menjadi negara raksasa? Karena dia sudah membuat hal-hal yang sangat raksasa sejak zaman dulu. Mesinnya seperti Great Wall, tembok Cina. Sebelum Great Wall, tidak ada lagi yang raksasa. Channel, Pak. Mereka bikin tunnel, bikin saluran dari Beijing ke Nanjing. Luar biasa panjang, ribuan kilo. Jadi apa? Pikiran besar itu terus-menerus sekarang dia kembangkan. Gitu. Ya, dan ingat nggak waktu Tiananmen Square? Tiananmen Square itu kan ada uprising mahasiswa. Keras mereka ini, atas nama demokrasi. Apa yang dilakukan pemerintah Cina? Represif. Salahkah? Menurut saya kalau ditarik sekarang itu tidak salah.
Karena tidak saatnya. Karena framework membangun negaranya Ya. itu demikian, dan sekarang menjadi kekuatan besar dunia. Dan apa yang diminta dulu itu sebenarnya in a way sudah dilakukan pada saat ini. Iya, gitu. Ya. Jadi ada suatu proses. Kalau belum saatnya ya janganlah. Ya. Gitu loh. Kira-kira tunggu dulu. Tunggu dulu. Maksa gitu. Sabar lo. Gitu ya. Ini ada waktunya. Ya. Begitu ada waktunya. Kalau di Indonesia bagaimana? Apakah ada waktu kita gini loh, seperti saya bilang tadi ya. Selalu ada, kita tahu apa solusinya, gitu ya. Tetapi selalu tidak dilakukan atau belum dilakukan. Kalau kayak saya, pengalaman, ide saya ataupun apa yang saya kata untuk perbaikan, itu rata-rata 2 tahun 3 tahun baru dijalankan. Ya, karena banyak ya, problemnya begini Pak. Kita ini kelihatannya ilmu crab di dalam waskom, kepiting dalam waskom. Ya. Jadi kalau ada yang mau naik gitu, ditarik lagi. Terus begitu, nggak maju-maju. Ya. Saya selalu bilang, kamu itu kayak setrika, maju mundur ya, gitu aja, di situ aja. Jadi kita butuh perspektif ke depan dan dan konsisten maju ke depan. Bukan dia selalu sering sekali gitu ya, mau maju ke depan gitu, terus dianggap lain sendiri. Ya. Sebenarnya itu matter of communication. Kalau itu communication bisa dilakukan ya dengan tadi model yang sebelum podcast ini dimulai kita kan ngobrol suka egaliter, kita diskusi egaliter, kemudian saling respect. Saya pikir bisa. Negara ini, bangsa ini adalah bangsa besar. Kalau kita lihat evidence-nya, luar biasa. Kita bisa membuat, kita ada Borobudur, ya toh? Kita punya Sriwijaya, kita punya Majapahit. Tentu kalau dilihat apa represif, mungkin ada represifnya juga zaman Majapahit, zaman itu. Tetapi tidak tercatat aja dalam sejarah. Tidak dalam sejarah. Tapi bagaimana kemudian Majapahit menjadi besar, kita detailnya juga tidak tahu ya. Betul. Tapi ya bisa saja seperti Cina juga dan ya Indonesia juga mungkin ya yang paling represif paling besar apa? Malari ya, peristiwa Malari yang kemudian ya elemen-elemen itu juga dipakai sekarang gitu, atau reformasi 97-98 juga elemen-elemen itu dipakai juga untuk sekarang gitu ya. Jadi proses yang perlu, tapi kadang proses dan ada proses pembelajaran, ada proses maju, itu pembelajaran baiknya gimana, buruknya gimana dan seterusnya. Balik kepada pertanahan tadi, Pak. Di industri sawit sendiri, itu kayak pusing terus menerus, Pak. Itu kayak setiap hari makanan yang kayak makan obat 3 kali sehari gitu ya, itu pertanahan tumpang tindih itu aja dan nggak selesai gitu. Ini gimana Bapak ngelihat? Saya melihat begini, sawit itu berkah buat bangsa kita. Oke, ya setuju. Karena sawit tumbuh baik banget di tanah basah di ekuator ini, tropical wet area gini. Malaysia, Indonesia punya sawit luar biasa. Ya. Ini harusnya momentum baik untuk membereskan hal semacam itu. Dan saya melihat waktu UCK membuat PP di UCK, saya bilang ini momentum untuk merapihkan itu semuanya. Ya, jadi usulan saya waktu itu, semua tanah rakyat, tanah masyarakat, itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Kalau itu ada sawitnya, ya sawitnya dikeluarkan juga. Apa? Tapi bukannya perambahan menjadi. Nah itu masalahnya. Perambahan, atau bahasa administrasi disebut keterlanjuran. Pertanyaannya sopo sing terlanjur itu? Yang nanam atau yang buat? Yang terlanjur itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, atau rakyat. Rakyatnya, Gitu.
Itu menarik. Dan saya pikir. Tapi kan ya selalu tadi mohon tadi itu Nah, jadi itu tadi. balik-balik. Oke, misalnya referensinya adalah kawasan hutan. Loh, kawasan baru ditunjuk kok. Tunjuk dari jauh itu loh. Masa sudah jadi referensi hukum. Oke. Apalagi kita kan menyangkut bidang tanah, Pak. Itu harus on the ground. Gitu loh. Ya, jadi persoalan itu harus one by one, titik by titik, line by line, kira-kira gitu. Yeah. Nah, mau saya itu dibereskan. Karena apa? Karena ya rakyat menanam itu investasi. Ya kan, investasi. Mosok kita nggak menghargai rakyatnya sendiri dalam berinvestasi, belah. Apakah ini ego? I don't know. Itu menurut saya sih nggak mau tahu aja. Harusnya ini reconciliation. Dan ini saya pikir bukan urusan Pak Menteri, Bu Menteri. Itu urusan Pak Presiden. Pak Presiden beresin segera, perintahkan aja ini beresin. Gini cara beresinnya. Karena beliau pemimpin negara. Yang ngomongin ke Pak Presiden siapa? Kita dua ini ya gitu. Pak Presiden, Pak Jokowi nonton dong podcast ini. Mudah-mudahan gitu. Ya, kita berharap. Saya pikir begitu karena begini. Kementerian itu ya, kalau saya sepengetahuan saya waktu saya hiruk pikuk di Desember, Januari, Februari mengenai UCK itu. Itu UCK-nya luar biasa, Pak. Ya. Menuju kepada suatu hal-hal yang produktif. Menyiapkan lapangan kerja. But waktu penyusunan PP-nya itu balik ke sektoral gitu loh. Saya kan orang Jawa bilang kok balik kucing gitu loh. jadi aneh gitu. Ya, saya bilang ke Pak Franky waktu. Pak Franky ini fenomena luar biasa, aneh nih. Nah, artinya apa? Ada resistensi sektoral yang terbangun pada saat pada saat kan itu awalnya Orde Baru ya. Sehingga UPA, Undang-Undang Agraria ini tidak bisa bekerja di ruang tanda kutip kawasan hutan. Kan harusnya semuanya harus berdasarkan berlaku di seluruh NKRI kan. Iya. Gitu. Ya kan? Nah, dengan demikian kalau itu bisa dikerjakan, masyarakat tanda kutip yang ada di dalam kawasan hutan yang sekarang disebut itu mendapatkan legalitas tanahnya. Ya. Kalau itu dapat legalitas tanahnya, dia bisa mengembangkan ekonominya. Yes. Then the meaning is dia berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional. Ya, karena kalau kita ingat dalam periode pertamanya Pak Jokowi kan pemberian sertifikat itu kan selalu menjadi programnya gitu. Dengan adanya masyarakat dalam kawasan hutan, bagaimana dia caranya bisa dapat sertifikat? Itu impossible kalau masih define as kawasan hutan. Begitu, Pak. Kalau itu diberi sertifikat, BPN disalahkan. Begitu, Pak. Itu real. Masih mending disalahkan. Dipidanakan. Itu real. Ya, tapi lagi-lagi gitu. Kalau dipidanakan padahal mereka di sana sudah lama gitu ya. Respect atau terhadap masyarakat ini di mana gitu. Nah, di situ pertanyaan saya. Terus siapa yang harus ngasih tahu? Mbok direspek lah. Aku udah ngasih tahu tapi nggak didengar aja. Oh gitu. Mungkin harus lebih kuat kencang lagi ngomongnya, Pak. Atau ya dari podcast ini kita kan. Mudah-mudahan dengar. Saya bilang begini. Saya banyak jalan, Pak. Saya omong ini bukan tanpa dasar. Saya jalan di Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ya, di Papua, ya. Banyak masyarakat itu yang hidup sebelum NKRI ini ada. Evidence-nya apa? Gampang. Cek makam. Ya. Cek di situ rumah ibadah. Rumah ibadah misalnya masjid, kelenteng. Yes. Ada udah ratusan tahun, Pak.
Karena bangsa ini bangsa beradab. Ya. Jadi peradaban itu ya ada di tempat-tempat itu yang pada saat tahun 70-an dengan penunjukan tadi define as di dalam kawasan hutan. Itu menurut saya sih tidak seyogianya dilakukan. Itu kurang respect terhadap tadi. Ya, itu Pak. Sekarang kan Omnibus Law sudah selesai. Ya. UU CK sudah selesai. PP-nya sudah selesai. Ya. Dan untuk menghargai respecting terhadap hak atas hak masyarakat atas tanah tadi mau apa lagi nih? Ya, saya berharap begini. Itu ada ruang dan dengan menjalankan PP yang ada itu mestinya tata ruang. Tata ruang itu betul-betul dikerjakan dengan baik ya dan mengconsider mengenai desa-desa di dalam kawasan hutan. Tanda kutip ya. Desa atau kota, coba bayangin. Atau kebun-kebun ya. Yang ada di kawasan hutan itu diinventarisir dan kemudian dikeluarkan. Otomatis. Tanpa mohon-mohonan. Harusnya nggak perlu mohon. Nggak perlu mohon karena balik lagi ya, rakyat itu adalah pendiri bangsa ini. Yeah. Ya, konsepnya loh ya. Mohon itu loh ya nggak pas. Kalau saya nggak pas. Terus bahwasannya mungkin begini, supaya nggak ada ini, ya pemerintah datang ya menginventarisir, bekerja sama, kolaboratif. Supaya tidak ada atas bawah ya. Kalau mohon dengan ini kan ada atas bawah. Egaliter. Menurut saya sih bikin aja suatu program ya dan kemudian di situ membuat inventarisasi bersama dengan masyarakat. Gitu. Sehingga toh kepentingan kita semua kan. Bukan hanya kepentingan negara atau pemerintah, tapi juga kepentingan masyarakat. Bagaimana dengan ini Prof yang juga ada tumpang tindih regulasi pusat daerah ini? Itu sebenarnya Pak, itu bagian yang terpenting. Ya, pusat daerah segala itu harus perlu diharmonisasikan juga karena yang bisa menyelenggarakan ini pemerintah daerah. Ya. Harusnya pemerintah daerah melalui balik lagi mungkin RDTR, Pak. Rencana detail tata ruang itu dibuat dengan mengkonsider bidang-bidang tanah masyarakat tadi. Tapi kan kenyataannya kan pemerintah daerah sudah ada juga yang menjadikan bidang tanah yang tadinya sudah menjadi hak milik atau hak guna gitu ya, HGU kemudian menjadi kawasan hutan. Nah itu dia peristiwa model Kalimantan Tengah itu juga. Kalimantan Tengah. I don't understand mengapa begitu. How to solve it gitu. Ya saya kira balik lagi duduk bersama, egaliter again. Isunya egaliter antara pemerintah dengan masyarakat sama. Mendiskusikan bersama dengan ya tadi honest ya, harus honest. Tapi atau mungkin kesalahannya dalam kata pemerintah ini, Pak? Mungkin juga. Nggak tahu apa begitu kah? Seolah yang melakukan yang lebih berkuasa kan pemerintah gitu kan. Bukan govern. Bukan govern, betul. Ya kan? Harus benar. Ya. Ini pembicaraan ini saya kalau nggak salah saya ingat berapa tahun 6-7 tahun yang lalu itu sama seorang teman Bapak juga itu. Ya. Itu salahnya Gar gitu ya. Namanya pemerintah. Ya. Betul. Pemerintah itu bukan governor, bukan government. Perintah gitu. Jadi ada berasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu. Betul. Karena dia hanya pemerintah gitu. Itu betul. Guys, tinjauan yang menarik menurut saya sih. Mungkin istilahnya sudah bukan harus pemerintah lagi sekarang. Iya, itu. Tapi pengelola, pengelola atau apa? Gitu. Aduh. Ada yang salah. Karena kalau kita terjemahkan, kalau kita cari government itu ujungnya pemerintah. Sebenarnya enggak. Govern itu kan mengelola. Gitu ya. Bukan perintah. Bukan perintah. Nunjuk perintah sama itu. Itu kan kena mohon tadi itu kan. Mohon gitu ya. Mohon begitu Pak. Ya. Tangan memang ada, ya kan?
Jadi mungkin salahnya di situ juga ya. Mungkin ada aspek-aspek language yang kira-kira perlu kita evaluasi ya. Gitu. Ya, karena kan ya kita selalu berhadapan dengan pemerintah ini kan menjadi seolah kita berada di bawah daripada mereka. Ya. Ada verticality. Ya. Yang kita butuhkan horizontality. Horizontal. Ya. Walaupun ya kalaupun memang di negara lain misalnya di Amerika gitu ada juga jaraknya tetapi lebih lepas atau lebih luas dibandingkan dengan kita yang seolah ada jarak. Jadi kesalahan salah satunya adalah di kata tadi. boleh juga ide yang clear kritik yang baik gitu. Ya, pemerintah daerah gitu ya. Apalagi dengan undang-undang otonomi daerah. Saya yang ini kan gitu. Gua yang punya power ini. Bupati bupati tidak lagi respect terhadap tidak semua tetapi ada hal yang tidak respect terhadap gubernurnya gitu kan. Banyak ya kayak gitu. Dan menurut saya sih ini tinjauan kultural yang harus juga kita tapi sama-sama. apa lagi-lagi tadi ya, karena persoalan ini adalah karena kita ingin menjadi kesatuan satu dan satu-satu sehingga seolah one solution for all. Ya sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Karena kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Exactly. Ya, jadi artinya apa? Bisa jadi general solutionnya atau regulationnya satu, tapi implementasinya di bawah tergantung pada kulturnya masing-masing. Tapi kan itu akan sulit dijalankan kalau dengan memang administrasi itu nggak mungkin. Ya kan? Harus ada satu standar yang menjadi acuan. Betul. Ya kan? Setuju saya. Itu yang menjadi kesulitan juga di tatanan pemerintahan. Jangan-jangan ini bagian daripada perjalanan menuju Indonesia sejati. Baik, Prof. Terima kasih sudah hadir di episode podcast kali ini, Tagar Togar. Ada hal yang banyak yang mungkin baik yang dilakukan oleh rezim ataupun pendahulu kita. Ya, apakah itu bos kita ataupun atasan kita yang somehow memang terkesan jelek gitu ya. Tetapi ada mungkin 1-2 hal yang dia lakukan dia tidak 100% jelek tapi 1-2 hal itu yang perlu kita lanjutkan terus karena itu yang dia lakukan itu adalah baik. Ya, jangan seperti sejarah-sejarah yang kita sudah alami, apapun yang dilakukan yang sebelumnya buang. Akhirnya kita terjebak kepada satu hal yang baru dan kita juga bingung yang membuat menjalankan yang baru itu seperti apa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.